itu jualan es degan toh. Akhirnya ada alpukat, dicampur sama alpukat, kok laku. Es degan rasa alpukat ya. Es degan campur sebetulnya. Jadi ada degannya, kemudian ada susu coklatnya juga. Degannya bagus, masih lembut ya, bukan yang ini apa kelapa tua, bukan, tapi yang lembut. Nah ini lihat lembut ini, jadi kondisinya lembut, kemudian juga ada alpukatnya. Teman-teman, selamat berjumpa lagi di channel Cak Motivator. Dan kali ini saya akan berbagi informasi sebuah bisnis yang sebenarnya bisnis ini terlihat kecil di mata masyarakat secara umum. Tetapi karena dikonsentrasikan dalam sebuah kebersamaan, dalam sebuah kekeluargaan, maka bisnis ini punya nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan bisnis yang lainnya. Bisnis ini adalah bisnis jual beli atau pedagang es degan rasa-rasa yang ada di Jombang ya. Jadi kalau Anda berjalan dari Surabaya ke arah Jombang, kemudian Anda lurus masuk ke kota, tidak berbelok ke kiri ke bypass, tapi langsung lurus ke arah kota, maka di sebelah kiri Anda, tepatnya di depan gelanggang olahraga atau GOR, atau pas di sudut atau di pojokan Universitas Darul Ulum ke arah barat, maka akan banyak sekali pedagang es degan dengan berbagai rasa ya. Sebetulnya bukan rasa tapi campuran gitu ya. Nah, mungkin banyak yang berpikir ini berdagang sama semuanya, rasanya juga sama semuanya, tapi kok bersama-sama? Jumlahnya bisa sampai 30 pedagang. Apa enggak ini enggak tinggi persaingannya begitu ya. Nah, itu mungkin yang terpikir dalam benak masyarakat secara umum. Padahal di situ punya nilai bisnis yang cukup tinggi, nilai kebersamaan, nilai kepedulian yang juga cukup tinggi yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, bagaimana itu nilainya? Kita akan bahas lebih dalam lagi. Oh ya, untuk Anda yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya kalau kita mengupdate informasi atau video, Anda akan mendapatkan informasi yang pertama. Selain itu, jangan lupa juga tekan tombol like dan share video ini ke rekan-rekan Anda di grup WhatsApp Anda atau di grup medsos Anda. Siapa tahu teman Anda membutuhkan informasi dalam video ini. Baik teman-teman, segera kita mulai ke inti pembahasan kita tentang bisnis es degan yang ada di kota Jombang yang berada di sebelah kiri jalan di depan gelanggang olahraga. Teman-teman, bisnis di sini ini berjalan sudah cukup lama, sekitar 18 tahun yang lalu ya dimulainya. Jadi bisnis ini awalnya satu orang, kemudian terlihat ramai, muncullah beberapa orang lagi ada di situ, dan memang permintaannya cukup tinggi sehingga terus bertambah. Nah, pada awal bermunculan para pedagang es degan ini, awalnya adalah es degan biasa. Tetapi kemudian muncul berbagai campuran di situ ya. Ada alpukat, ada durian, ada leci dan segala macamnya. Nah, awalnya mereka hanya berdagang sendiri-sendiri, individual gitu ya. Sehingga tidak peduli satu dengan yang lainnya. Yang penting dagangan mereka laku gitu ya. Tapi awalnya memang begitu. Dari awal hanya sedikit, kemudian muncul begitu banyak pedagang yang ada di pinggir jalan ini. Seperti yang diceritakan Pak Mul, satu di antara pedagang yang sudah cukup lama dari awal berdagang di situ, sejak berdagang sendirian sampai menjadi 30 orang seperti sekarang ini. Ya baik teman-teman, saat ini saya berada di kawasan sentra penjual es oyen atau es degan dengan berbagai rasa ya, termasuk diantaranya alpukat, leci dan segala macamnya. Nah sekarang saya bersama dengan Pak Mulyono, satu di antara pedagang yang ada di sini. Kita ingin tahu ceritanya sendiri gimana. Iya Pak Mulyono, mungkin bisa diceritakan awalnya dulu seperti apa Pak? Ya, awalnya itu ada PKL 1 atau 2 orang. Terus ada kan laku akhirnya ada penjual lagi PKL, tambah lagi PKL. Akhirnya itu sampai 24 rombong. 24 rombong? Iya. Sampai ujung timur itu ya ada lah kalau tidak salah 30-an. 30-an. Iya, 30-an. Nah teman-teman, dari awal mereka sendiri-sendiri ya. Jadi
setelah itu muncul permasalahan yang tidak bisa ditangani oleh mereka sendiri, sehingga mereka harus bersatu. Awalnya pertama bermasalah dengan petugas ketertiban yang ada di Kota Jombang, Satpol PP, karena merasa ini mengganggu kondisi jalan yang ada di situ, jalan masuk ke Kota Jombang, sehingga mereka ditertibkan. Nah, padahal mereka butuh untuk berdagang di situ, mencari nafkah gitu ya. Sehingga akhirnya mereka bersama-sama berhadapan dengan Satpol PP untuk berunding, sehingga muncullah kebersamaan di situ. Nah, setelah munculnya penertiban itu, sehingga mereka lebih kuat bersama lagi, maka muncul lagi permasalahan-permasalahan yang baru, yang dulu belum pernah terselesaikan, akhirnya sekarang terselesaikan. Contoh begini, kalau dulu mereka berada di situ hanya berdagang sendiri-sendiri ya, tidak peduli dengan pedagang yang lainnya, mau laku mau tidak gitu, ya nggak peduli, yang penting dagangan saya laku. Nah, tetapi setelah mereka terkoordinir dalam satu wadah atau paguyuban, mereka jadi peduli, lebih peduli dengan pedagang yang lainnya. Contoh begini, kalau pedagang nomor 1 laku keras, kemudian pedagang nomor 2 tidak laku, tidak ada pembelinya dari pagi sampai siang, kemudian pedagang nomor 3 laku keras, nah di tengah-tengahnya kan ini. Nah, biasanya pedagang nomor 1 dan nomor 2 ini akan menghindar. Jadi kalau ada pembeli, biasanya dipindahkan ke yang nomor 2 ini. Jadi misalnya ada pembeli ke nomor 1, maka akan dibilang, oh ini habis ininya, coba langsung ke sana saja. Dibilang habis gulanya atau apa gitu. Sehingga bergeser ke pedagang nomor 2 yang sejak tadi pagi belum mendapatkan pelanggan atau pembeli. Demikian juga ketika ada pembeli ke nomor 3, maka dia akan mengalihkan pembelinya ke nomor 2, sehingga akan terus berdatangan ke nomor 2. Nah, kalau pada tahap tertentu sudah mulai terlihat ramai, maka kembali lagi pedagang nomor 1 dan nomor 3 ini akan menerima pembelinya. Nah, hal yang semacam ini teman-teman, berpikir bagaimana para pedagang yang lainnya mendapatkan pelanggan, tidak pernah ada ketika mereka belum bersatu ya. Jadi biasanya dulu mereka sendiri-sendiri, yang penting dagangan saya laku, terserah sebelah mau laku apa enggak. Nah, muncul kebersamaan semacam itu. Nah, ini yang menarik ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jadi nilai kekeluargaan ini juga muncul dalam diri mereka, dalam para pedagang ini ya. Misalnya satu contoh begini, itu kan panjang, ada pedagang nomor 1 sampai nomor 30 kalau dihitung total ya. Nah, jalan sepanjang itu kan ada yang ada pohonnya rindang, ada yang pohonnya tidak terlalu rindang, bahkan ada yang tidak ada pohonnya sehingga panas. Nah, karena mereka sudah bersama-sama, maka bergantian, bergilir mereka. Jadi misalkan nomor 1 berada di sebelah timur, pohonnya rindang hari ini ya. Nah, besoknya nomor 1 akan bergeser ke sebelah kiri lagi ke nomor 2. Nah, besoknya akan bergeser ke nomor 3. Besoknya nomor 1 akan bergeser terjadi. Tiap hari mereka berputar, sehingga 30 pedagang ini akan bergantian untuk mendapatkan tempat yang rindang. Mereka juga bergantian untuk mendapatkan tempat yang panas. Jadi mereka bersama-sama, karena kan mereka pedagang kaki 5 ya, jadi tidak punya tempat yang tetap, sehingga mereka akan berputar terus seperti itu. Di sini kan di rolling Pak, karena apa sih? Tempat itu ada yang panas, ada yang itu tumbang. Iya, iya. Jadi daripada libur lama-lama, dari satu lagi toh. Oh gitu. Iya, dari sini besok saya di situ, terus Oh bergantian di iya, rolling. Jalan. Oh jadi muter gini Pak? Iya, sampai ujung barat. Kalau habis ujung barat langsung ke timur. Oh, supaya rata ini apa? Tempatnya itu ya? Tempatnya, Gak yang panas-panas terus gitu? Iya. Nah, 1 bulan sekali diundi lagi. Oh diundi lagi gitu? Dari tempat. Gitu. Nah, ini kebersamaan yang mungkin juga tidak dimiliki oleh paguyuban yang lain, atau dulu tidak pernah terpikirkan bahwa temannya kepanasan, sesama pedagang es degan kepanasan, tidak peduli, yang penting tempat saya rindang dan pembelinya banyak. Nah, itu sudah dulu tidak pernah ada, sekarang mulai berpikir ada. Jadi kekeluargaannya semakin tinggi. Kemudian teman-teman, kebersamaannya untuk menjaga wilayah yang memang cukup bagus itu, ya tiap
beberapa hari sekali mereka membersihkan tempat itu, membersihkan sungai di belakangnya, sehingga terasa lebih indah, lebih nyaman, lebih segar gitu ya. Dan pembeli akan lebih nyaman lagi kalau datang, karena kondisinya bersih dibandingkan dengan kondisinya kotor. Nah, inilah beberapa kebersamaan-kebersamaan yang muncul ketika ada permasalahan yang ada dihadapi secara bersama. Nah, teman-teman, ini menjadi menarik karena ada catatan kebersamaan, kepedulian gitu ya. Nah, ada catatan bisnis juga. Jadi, karena mereka bersama-sama, otomatis kalaupun ada inovasi yang baru, mereka juga akan melakukan share kepada teman-teman pedagang yang lainnya. Jadi awalnya begini, ketika satu pedagang saja di situ atau 2-3 pedagang di situ, awalnya dulu hanya es degan biasa, es degan saja ya, es degan saja. Nah, setelah jalan beberapa waktu, kemudian ada yang satu di antaranya ada yang mencampur dengan alpukat. Kok enak, kemudian ditawarkan ke pembelinya dan ternyata direspon cukup bagus oleh pembeli, banyak yang suka, akhirnya di-share. Beginilah mestinya, kayaknya semuanya suka. Kemudian muncul lagi ada durian, terus begitu, sehingga semuanya jadi sama gitu ya. Nah, ini yang menarik, artinya dari sisi bisnis pun tidak dimiliki sendiri, tapi dipakai bersama-sama. Nah, ini yang jadi catatan ya. Dari sisi bisnis juga menarik, tidak pernah ada trik bisnis yang ditutupi, mereka terbuka bersama-sama. Kemudian juga dari nilai kepedulian terhadap sesama, persahabatan, persaudaraan juga cukup tinggi di situ. Nah, teman-teman, memang sebenarnya ketika kita dalam satu kawasan yang sama, misalkan di dalam wilayah yang sama, ada pedagang yang sama, itu menjadi sebuah industri, sehingga perlu ada sebuah kebersamaan yang diikat dalam sebuah lembaga atau paguyuban ya. Nah, itu juga ada di situ paguyubannya. Nah, tidak sampai di situ, di nilai ekonomi pun ada. Jadi muncul sebuah koperasi di sana dan ada juga simpanan di sana. Jadi koperasinya cukup untuk 30 orang itu, kemudian bersama-sama dananya dipakai. Jadi kalau ada anggota yang memerlukan, ya dipinjamkan. Sampai sejauh itu nilainya. Administrasi itu dikelola sendiri sama PKL, sama paguyubannya. Dulunya ya ada koperasinya sampai utang-utangan sampai 1.500. Oh gitu. Iya. Jadi banyak lah pokoknya uangnya. Tapi sekarang sudah adanya corona gitu loh, Pak. Oh. Nah, jadi adanya corona itu sepi. Ini catatan untuk bisnis, untuk kepedulian, kebersamaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Salam dan sukses selalu untuk Anda.